Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Berjumpa kembali dengan saya Novika Ayu Ardianti, calon guru penggerak dari SMK Pancasila 3 Baturno, Kabupaten Wonogiri. Dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 kali ini berkaitan dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Calon guru penggerak diminta untuk melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah, baik pimpinan sekolah di tempat CGP mengajar maupun pimpinan sekolah di wilayah setempat CGP. Tugas ini bertujuan agar CGP mampu melakukan analisa terkait dengan proses pengambilan keputusan sesuai dengan pengetahuan yang sudah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, serta proses pengambilan dan pengujian hasil keputusan yang diambil oleh kepala sekolah di wilayah setempat CGP dan di sekolah masing-masing. Selamat menyaksikan. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sesuai dengan agenda kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah di tempat saya mengajar. Dan hari ini saya sudah bersama Ibu Lutfiatun Nurjanah, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMK Pancasila 3 Baturno. Assalamualaikum Bu Lutfi, selamat pagi. Salam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah, terima kasih juga. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lutfi atas waktu yang sudah disediakan kepada saya untuk melakukan wawancara hari ini. Ya, selanjutnya Bu Lutfi, bisakah kita mulai wawancara kita? Ya, silakan Ibu. Baik Ibu, sebagai seorang kepala sekolah, saya yakin Bu Lutfi pasti sering menghadapi kasus-kasus atau masalah-masalah yang dimana di dalamnya mungkin ada dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, baik itu terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang bersifat teknis, manajerial ataupun praktik di lapangan. Di mana saat itu pula Bu Lutfi harus melakukan pengambilan keputusan. Nah, pertanyaan pertama saya Ibu, bagaimana Bu Lutfi dapat membedakan kasus-kasus tersebut, apakah termasuk bersifat dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bu? Oke, terima kasih Bu Vika. Jadi beberapa kasus yang sering kami alami sekarang atau yang saya dapati, dilema etika itu kami pisah berdasarkan kondisinya, baik termasuk juga dengan bujukan moral. Jadi tergantung kondisi bagaimana yang kita hadapi. Perlu saya bicarakan contoh misalnya? Silakan Ibu, dengan senang hati. Contoh seperti kemarin ada siswa kelas 12, sudah semester 6. Semester 6 itu tentunya sudah saatnya dia fokus ke ujian, dan sekolah tentunya tidak bisa memberikan ibaratnya warning agar dia ibaratnya untuk pindah sekolah. Namun karena memang kondisi presensi dia, kehadiran sekolah, keaktifan di sekolah itu sangat kurang, sehingga akhirnya di sini kan tentunya terjadi dilema etika dan betul, iya. Nah, tentunya di sini hal-hal beberapa yang kami jalankan itu alurnya tentunya kita berbicara dengan wali kelas terlebih dahulu dan kemudian guru BP yang bersangkutan. Kami juga berdiskusi dengan wakil kepala sekolah selaku lini yang ada di bagian pimpinan Ibu. Jadi setelah itu kami mendapatkan hasil bahwasanya memang siswa tersebut kita dapati bahwasanya anak tersebut memang kondisinya untuk melangsungkan sampai ujian itu sudah kurang mampu. Karena memang presensi saja tidak ada. Jadi tidak mungkin gitu ya Bu ya. Kita di semester 5 sudah mengupayakan, namun ternyata di semester 6 dia kembali lagi menjadi ibaratnya siswa yang kurang aktif lagi. Akhirnya kami berdiskusi, itu memakan waktu cukup lama Bu Vika. Jadi saya tidak hanya 1-2 hari saja, tapi saya juga berkomunikasi dengan guru BP, dengan wali kelas juga, dan kami pertemukan juga dengan wali murid. Hanya kami memberikan solusi kepada beliau-beliau tadi, terutama ke wali murid, bahwasanya silahkan untuk mengondisikan kondisinya terlebih dahulu, karena kita tidak bisa menjudge ya, tidak bisa menghakimi, tapi memang ada kondisi kemungkinan psikisnya itu agak sedikit
Oh, oke, ya, oke. Baik. Kemudian ada hal-hal yang dia lakukan yang berpengaruh dengan kondisi dia. Baik Ibu, setelah kasus tersebut dapat dianalisa sifatnya, apakah dilema etika atau itu bujukan moral, bagaimana Bu Lutfi menjalankan proses pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana keduanya ada sama-sama mempunyai nilai-nilai sama-sama benar dan ataupun mempunyai nilai-nilai kebajikan yang sama besar gitu. Iya Bu Bika, jadi memang nilai yang sama-sama benarnya tadi ya Bu ya. Jadi bisa kita tetap keep karena dia sudah kelas 6, semester 6. Sudah semester 6, jadi sudah harus diluluskan. Kalau berdasarkan peraturan, dia sudah tidak bisa ibaratnya kita seleksi lagi untuk kita kembalikan ke orang tua dan sebagainya. Namun jika ini memang kita ibaratnya luluskan, itu akan sangat berpengaruh dengan baik kondisi dia akan bekerja dan mohon maaf berpengaruh dengan instansi. Jadi kalau ada pembukaan lowongan kerja itu dari sekolah mana, Nah, yang benar satunya lagi adalah kita kembalikan ke orang tua untuk memperbaiki kondisi dia. Karena memang ibaratnya ketika diajak berbicara itu sudah tidak bisa fokus. Fokus siswa tersebut paling tinggal 30-50%. Untuk dia mengikuti ujian yang cukup banyak di sekolah itu memang kita tidak bisa berspekulasi banyak karena memang kondisi dia sudah akhirnya ya dengan dua hal yang sama betulnya tadi ya. Jadi memang kita mempertahankan ibaratnya nama anak tersebut dan nama sekolah, dan satu lagi mempertahankan kondisi dia terhadap orang tua dia. Akhirnya kita lebih memilih kita kembalikan ke orang tua. Iya, baik Bu, berbicara tentang kasus yang di dalamnya mengandung dilema etika ya, pasti Bu Lutfi pernah menghadapi masalah semacam itu, sering mungkin ya Bu ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan terkait masalah yang berdilema etika? Berkaitan mengenai dilema etika yang pasti karena kita itu adalah sekolahnya berbasis swasta ya Bu. Beda dengan sekolah negeri. Kalau sekolah negeri mungkin ibaratnya berkomunikasi cukup dengan pengawas maupun kepala dinas, bahkan lebih tingkat yang paling tinggi. Namun karena kita sekolah swasta, di sekolah swasta itu kan punya peraturan sendiri, kebijakan sendiri. Nah, ketika akan melakukan pengambilan keputusan, ketika kami sudah mendiskusikan dengan lini wakil kepala sekolah, kami juga mengkonsultasikan ke ketua yayasan. Jadi ketua yayasan kita berikan konsultasi, kita beri informasi apa yang harus kita jalankan, apakah seperti ini sudah betul atau tidak. Nah, seperti itu kita melibatkan ketua yayasan. Oh iya, siap. Nah, sekarang terkait tantangan Ibu. Masih tentang dengan kasus dilema etika. Ada atau tidakkah tantangan yang Bu Lutfi hadapi terkait dengan pengambilan keputusan kasus-kasus yang berdilema etika? Sangat ada tantangannya. Jadi memang ada, pasti yang namanya dilema itu ada pro dan kontra. Nah, waktu itu yang saya alami adalah, mohon maaf saya ceritakan, itu berkaitan mengenai masa pensiun. Jadi memang kami konsultasikan ke yayasan, ke yang bersangkutan kita ajak berbicara terlebih dahulu. Sebelum ke bersangkutan kita menuju ke wakil kepala sekolah dulu, pertimbangannya kita konsultasikan, kita ajak ngobrol yang bersangkutan. Kemudian kita bukakan peraturan memang karena memang yang bersangkutan kurang mantap dari saya. Ini saya konsultasi ke yayasan. Ini bagaimana kalau yang bersangkutan dihadirkan? Jawab langsung saja karena jawaban dari saya kurang memuaskan. Hanya kita bawa memang akhirnya yayasan yang menyampaikan seperti yang saya sampaikan karena memang peraturan tersebut, dan alhamdulillahnya yang bersangkutan bisa menerima akhirnya ya Bu ya. Menerima karena ketika penyampaian itu tidak hanya ada ketua yayasan, ada pembina juga. Semua organ mungkin jadi penguat juga. Betul. Nah, pada saat Bu Lutfi menemukan sebuah kasus yang itu ada masalah dilema etika ya Bu ya, apakah Bu Lutfi memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Apakah mungkin memerlukan waktu beberapa hari atau pada saat itu juga Bu Lutfi bisa menyelesaikan? Saya tentunya pasti memerlukan beberapa hari. Paling tidak dalam satu pekan itu misalkan ada permasalahan di hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat itu kita gunakan untuk diskusi. Masalah seperti ini nanti kita enaknya solusi yang bagaimana? Ada plus minus dari suatu jawaban. Akhirnya nanti
paling tidak seminggu tadi ya, hari terakhir kita gunakan untuk berbicara. Oh seperti ini loh jawabannya. Nanti ya pastikan yang namanya suatu solusi itu ya tadi ada pro dan kontra. Betul. Namun kita gunakan sebisa mungkin solusi tersebut paling tidak ada 70-an% yang pro-nya, yang agak membuat legonya. Iya. Oke. Selanjutnya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lutfi dalam mengambil keputusan terkait dengan masalah yang berdilema etika? Iya. Untuk faktor yang sangat mendukung untuk kegiatan ini ya Bu ya, untuk penyelesaian dilema etika ini memang ada di jajaran pimpinan sekolah, kemudian ada di komite sekolah, lalu kemudian ada di guru-guru senior yang bisa kami mintai pertimbangan. Seperti contohnya kemarin ketika akan ada penambahan komite sekolah, tentunya tidak hanya kami saja, tapi juga guru senior, juga dari ketua tata usaha, itu juga termasuk. Oke, baik Bu Lutfi, luar biasa sekali ya. Sebelum saya akhiri ini Bu Lutfi, dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang didapat Bu Lutfi terkait dengan pengambilan proses dalam mengambil keputusan selama ini? Ya, yang saya dapatkan adalah ketika dalam menyelesaikan sesuatu itu harus dalam kondisi kesadaran sepenuhnya. Yang jelas di situ Bu. Karena dengan kesadaran sepenuhnya pengambilan keputusan itu bisa saja kurang lebihnya 70% tepat. Baik ada pro atau kontranya, tapi paling tidak bisa mengenal 70%. Nah, hal seperti itu kan tidak mudah jika kita dalam kondisi emosi labil. Akan sangat mudah dijalankan dengan kondisi emosi kita stabil, kesadaran sepenuhnya. Mindfulness gitu ya Bu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Lutfi untuk jawaban-jawabannya. Sama-sama, luar biasa sekali bincang-bincang kita kali ini, banyak sekali informasi dan pengalaman yang saya dapatkan dari bincang-bincang kita. Terima kasih untuk waktunya dan saya mohon maaf jika terdapat beberapa kesalahan atas wawancara yang kita lakukan. Sama-sama Bu Vika, semoga bermanfaat dan semoga apa yang panjenengan jalankan juga dilancarkan, dimudahkan. Saya juga mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Terima kasih Bu Lutfi. Sama-sama Bu. Ya, demikian sesi wawancara pertama saya dengan pimpinan sekolah SMK Pancasila 3 Baturno. Sampai jumpa pada sesi wawancara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Senang sekali bisa kembali hadir dan masih dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pada kesempatan ini saya akan kembali mewawancarai pimpinan sekolah. Kali ini adalah pimpinan sekolah di lingkungan setempat JKT. Maka dari itu istimewa sekali hari ini saya sudah bersama Kepala Sekolah SD Negeri 1 Baturno, Bapak Sunanto SPD MPD. Assalamualaikum Pak Nanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Nanto? Alhamdulillah bahagia luar biasa. Ya, alhamdulillah. Iya, senang sekali hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Nanto dan Bapak Ibu guru SD Negeri 1 Baturno. Dan saya juga berterima kasih karena sudah diberikan waktu, diizinkan dan berkenan untuk saya wawancarai terkait pemenuhan tugas calon guru penggerak. Terima kasih. Baik Bapak, bisa kita mulai wawancara kita. Baik Bapak, sebagai pimpinan sekolah di sebuah sekolah dasar negeri favorit yang terletak di pusat kota Baturno dan memiliki murid yang sangat banyak, pastinya banyak sekali masalah yang muncul, baik itu bersifat teknis, manajerial ataupun praktik di lapangan. Dan kesemuanya itu mungkin ada di antaranya termasuk dalam dilema etika ataupun rujukan moral dan memerlukan pengambilan keputusan dari kepala sekolah. Pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak membedakan kasus-kasus tersebut, apakah termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bapak? Terima kasih Bu Vika. Alhamdulillah di kegiatan hari ini kita bisa berada di sini. Semoga Bu Vika dan teman-teman CGP angkatan ke-10 ini, angkatan ke-9 ini lancar sampai tuntas. Amin, amin. Oke, untuk pertanyaan pertama yang berkaitan dengan etika dan rujukan moral. Yang berkaitan dengan etika, kami menganalisis berkaitan dengan etika adalah peraturan yang sudah ada, akan tetapi di situ ada permasalahan yang harus diputuskan secara pasti sesuai dengan prosedur peraturan. Kemudian untuk rujukan moral adalah suatu masalah yang
di luar apa nih? Di luar skenario, akan tetapi itu berdampak pada lingkungan. Sehingga itu harus ada pensikapan dari seorang kepala sekolah dan seluruh karyawan sekolah untuk menjadikan mana yang harus dilakukan sesuai prosedur dan meminimalisir suatu masalah. Iya, baik. Baik Bapak, setelah kasus tersebut dapat dianalisis ya, apakah dilema etika atau bujukan moral, kemudian bagaimana Bapak menjalankan proses pengambilan keputusan, terutama di mana ada kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama benar dan ada nilai-nilai kebajikan yang sama. Ya, terima kasih. Untuk sebuah masalah semisal kita memiliki masalah anak didik kita. Anak didik kita seharusnya di situ memiliki kapasitas untuk naik kelas. Akan tetapi di satu sisi anak tersebut jarang masuk kelas. Dia pintar, akan tetapi konsekuensinya dia harus dipertimbangkan naik kelas atau tidak. Itu ada beberapa pertimbangan. Satu contoh, presensi masuk atau sikap sosialnya atau sikap moralnya, etika anak di lingkungan sekolah. Nah, ini harus ada pertimbangan. Nah, di situ sama-sama berat, akan tetapi bisa diselesaikan. Yang pertama adalah ada sebuah pembicaraan antara kepala sekolah dan guru kelas atau wali kelas dulu, apa permasalahan anak tersebut. Kita lihat di situ. Kemudian kita bersama guru, dewan guru, terutama wali kelas, kita diskusi dengan orang tua wali. Sebab apa dia anak itu tidak pernah masuk. Kemudian ada masalah apa di rumah kalau etika di sekolah itu seperti ini. Nah, ini ada sebuah pertimbangan. Dia sudah bagus, keilmuannya atau akademinya sudah bagus, tapi sisi moralnya harus kita pertimbangkan naik kelas atau tidak. Ini perlu ada sebuah pembicaraan kepada orang tua wali, orang tua guru kelas dan kepala sekolah, memberikan sebuah keputusan bahwa ini harus naik kelas dengan prasyarat. Dengan prasyarat bahwa ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, ada konsekuensi, mungkin dipindah kelas atau dipindah sekolah. Bahkan mungkin si anak tersebut harus ada penanganan khusus di situ. Siap Bapak. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam mengambil keputusan selama ini? Oke. Untuk langkah-langkah mengambil keputusan, yang pertama adalah kita harus ada pertemuan atau ada rapat dulu kepada stakeholder semua, baik kepala sekolah, penjaga, bahkan untuk bapak ibu guru, tenaga pendidik, semua kita ada masalah ini kita rapatkan. Kemudian ada namanya sistemnya analysis SWOT, ada sebuah peluang, ada tantangan dan ada hambatannya. Kita prioritaskan satu masalah ini, masalah yang anak tadi, ini analisis SWOT-nya apa, masalahnya apa, tantangannya bagaimana. Kita bahas bersama, kemudian kita putuskan untuk meminimalisir masalah. Masalahnya ini apa, kemudian kita putuskan yang keputusan ini berakibat minim terhadap lingkungan sekolah. Yang pertama itu. Yang kedua, kemudian setelah ini kita kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dalam arti ini tanggung jawab sekolah, bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, tetapi tanggung jawab sekolah. Apapun terjadi yang ada di sini adalah seluruh warga sekolah sebagai perannya. Iya, luar biasa. Baik Bapak, berbicara tentang kasus yang di dalamnya mengandung dilema etika, pasti Pak Nanto sering sekali menghadapi masalah seperti ini ya. Nah, hal-hal apa saja nih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang berdilema etika? Terima kasih. Ini kasusnya sangat
banyak sekali. Yang satu itu, yang kedua adalah tentang kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra apa yang harus kita efektif? Yang pertama, kita tetap mengkondisikan. Yang pertama, kita mengkondisikan warga sekolah dulu. Bagaimana toh kita mengadakan sebuah kegiatan ini? Kita mengkondisikan satu visi dan satu misi. Yang kedua, kita libatkan kepada komite kita, karena komite adalah peran yang sangat sentral kepada sekolah, bahwa komite ini adalah wali dari orang tua wali. Kemudian di sini ada paguyuban. Paguyuban ini terutama untuk menyokong sebuah inovasi atau sebuah program sekolah akan berjalan karena ada orang tua wali yang mendukung. Kemudian kita sosialisasikan, selanjutnya kita ada evaluasi dari sebuah kegiatan. Kami sudah melaksanakan dari kegiatan ekstra ini, setiap bulan ada evaluasi. Bagaimana Bapak Ibu tentang ekstra ini, kurang apa, ada evaluasi. Nah, evaluasi ini sebagai follow up untuk kegiatan berikutnya. Kurang apa kita tambahi, kemudian kalau kurang ini kita konsolidasikan kepada warga sekolah, wali, kemudian terutama paguyuban. Oke, jadi ada kolaborasi. Ada kolaborasi. Jadi efektif ya dalam keputusannya. Oke, terima kasih. Masih tentang kasus dilema etika. Pasti ada tantangan ya Pak ya. Iya. Apa nih kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika yang pernah Bapak alami? Ya, terima kasih. Ya, tantangan yang kami hadapi selama ini, yang pertama adalah memang tidak semua orang tua wali itu atau setuju. Bahkan ada orang tua wali yang apatis. Nah, selama keputusan ini sudah kita sosialisasikan, kita sudah sepakati, kita jalani, kita laksanakan. Kemudian ada yang orang apatis atau orang tua apatis atau bahkan mengkritik, itu adalah bumbu-bumbu kita. Bumbu-bumbu kita untuk mengintrospeksi warga kita, langkah kita sudah benar atau belum. Kemudian kalau sudah benar, kita informasikan secara pribadi, bahkan mungkin atau 1-2 orang tua wali yang kurang masih mengkritisi, kita dekati dengan sebuah silaturahmi kepada di rumah mungkin atau di tempat yang akan kalau kita undang ke sini seakan-akan kita yang butuh. Tapi kalau kita sowan ke rumahnya, karena mohon maaf kalau di SD kan dekat-dekat untuk rumah situasinya, kita soani, kita diskusi bersama dengan duduk-duduk santai, apa tuh Pak dengan masalah ini kok Bapak kiranya kurang setuju, pasti beliau ada pikiran-pikiran yang jernih. Itu sebagai tabungan kita. Nah, tantangan-tantangan ini memang kalau kita hadapi dengan sebuah peraturan yang sudah kita sepakati dan memang sebuah peraturan yang akan berjalan baik, perlu ada tantangan, perlu ada sebuah cas-cas yang negatif, perlu itu memang untuk menumbuhkan semangat bahwa kebaikan itu pasti ada yang ada halangannya. Jadi terbuka ya Pak, menerima kritik, saran ataupun hal yang negatif gitu ya, dan dijadikan refleksi gitu ya. Tidak sebagai pembunuh. Iya. Nah, pada saat Bapak menemukan sebuah kasus ya atau masalah dilema etika, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Apakah perlu waktu atau mungkin pada saat itu juga Bapak bisa menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Tergantung Bu. Ada suatu masalah yang harus ditentukan atau diputuskan di saat itu karena itu sangat urgent dengan keputusan sendiri, tapi memang sudah ada wawasan-wawasan ini minimal untuk kita putuskan, ini risikonya minimal. Sudah, itu tergantung dengan masalah etika itu tadi, masalah yang urgent harus diputuskan di saat itu, atau masalah itu harus ada kolaborasi bersama. Tergantung, ada yang dijadwal, bahkan ada yang tidak terjadwal, harus ada putusan yang, tetapi memang harus setiap
bulan kita harus punya evaluasi. Setiap bulan ini kegiatannya apa, masalahnya bagaimana, putusannya bagaimana, memang harus ada evaluasi. Nah, kejadwalan ini bukan hanya sekedar untuk membuat keputusan, akan tetapi sebagai evaluasi kegiatan selama 1 bulan. Dan keputusan kemarin yang secara mendadak atau di tempat itu sebagai pijakan pertama untuk nanti dibahas di setiap bulannya. Artinya setiap bulan itu kita pertemuan rutin untuk mendiskusikan suatu masalah sekolah, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Oke. Jadi ada yang urgensinya itu perlu segera ya. Berarti harus segera ya Pak ya, walaupun itu resikonya harus tetap resiko tinggi. Iya. Baik, selanjutnya Bapak nih, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, terima kasih. Untuk suatu masalah memang kita perlu ada sebuah penasihat dalam arti Nah, penasihat yang pertama adalah Bapak Ibu guru. Yang kedua adalah dari instansi adalah Bapak Ibu pengawas. Karena nanti masalah ini, kalau masalah itu hanya bisa diselesaikan di ranah dalam keluarga sekolah, kita selesaikan dengan keluarga sekolah. Tetapi kalau nanti itu masalah itu pelik, harus di dalam sebuah instansi yang lebih tinggi, kita punya naungan namanya pengawas. Komite itu sebagai kolaborasi kita bersama, bukan sebagai seorang pengawas yang mengawasi, enggak, tapi ini beliau adalah sebagai mentor kami, kemudian sebagai penasihat kami. Beliau sudah punya wawasan, pasti punya wawasan yang luar biasa. Kami ada masukan dari beliau. Yang efektif yang pertama adalah dari Bapak Ibu guru yang senior di sini, kemudian kita bahas bersama, diskusi bersama, ini keputusan. Nah, keputusan ini sudah selesai, insya Allah kita. Tapi kalau belum selesai, kita ada masalah berikutnya, kita ada naungan yang efektif, yaitu komite dan Bapak Ibu pengawas. Iya, luar biasa sekali Bapak. Nah, sebelum saya akhiri Pak nih, dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang didapatkan oleh Pak Nanto dalam pengambilan keputusan berdilema etika selama ini? Untuk dari semua hal yang tersebut, selama kami berada di sini mungkin 1 tahun ya Mbak Bu Vika, selama 1 tahun ini memang ada masalah, tapi alhamdulillah masalah ini terjadi karena satu, ada kolaborasi bersama. Yang kedua adalah kebersamaan visi, kebersamaan misi. Satu, visi sekolah adalah apa, kita breakdown ke bawah, misinya kita harus berbuat apa. Nah, selama Bapak Ibu guru bahkan warga sekolah ini memiliki satu visi dan satu misi, insya Allah masalah ini akan berjalan tidak lama. Memang semua lini satuan pendidikan pasti ada masalah, tapi masalah ini akan selesai satu, yaitu ada kolaborasi, kebersamaan, kemudian kepemahaman visi misi, satu tujuan. Nah, yang selanjutnya adalah saling memperhatikan, saling kerjasama, saling peduli Bapak Ibu. Nah, ini alhamdulillah kami rasakan di SD Negeri 1 Baturan ini keluarganya nyaman dan bisa mempengaruhi untuk meraih kepercayaan warga di lingkungan Baturan. Itu ada satu istilah, satu musuh itu terlalu banyak, tapi 1000 teman masih kurang sekali. Masya Allah, luar biasa. Saya dapat 1 poin hari ini dari Pak Nanto. Terima kasih Pak Nanto. Alhamdulillah kegiatan wawancara sudah kita laksanakan, dan saya banyak sekali mendapatkan pengalaman, mendapatkan informasi yang sangat menginspirasi dari Pak Nanto. Luar biasa sekali, sangat menyentuh gitu lah, dari yang Pak Nanto sampaikan tuh mengena sekali gitu, dengan begitu sepenuh hati menyampaikan segala permasalahan dan bagaimana cara pengambilan keputusan itu tulus gitu Bapak ya. Iya, terima kasih Pak untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya hari ini, dan mohon maaf atas segala salah ucap, salah sikap yang saya lakukan selama wawancara ini tadi.
Dan semoga doa saya nih, semoga SD Negeri 1 Baturno semakin maju, semakin jaya dan menjadi kepercayaan masyarakat dalam menelurkan generasi penerus bangsa yang luar biasa. Terima kasih Bu Vika. Semua ini adalah berkat silaturahmi bersama. Nah, semoga ke depan kita bisa kolaborasi untuk mengimpikan bahwa anak didik kita itu lebih baik daripada kita. Amin. Demikian sesi wawancara kedua saya bersama pimpinan sekolah SD Negeri 1 Baturno, Bapak Sunanto SPG MPG. Dengan selesainya kegiatan ini berarti selesai sudah seluruh rangkaian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga video yang saya sampaikan ini memberikan manfaat dan menginspirasi kita semuanya. Salam guru penggerak, bergerak dan bergerak. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us.